Nah, kuncinya kita mendapatkan syafaat Rasul itu, kata Rasulullah, insya Allah, man mata min umati la yusriku billahi syai'an. Kuncinya untuk umatku yang meninggal dunia tanpa yang tidak mempersekutukan dengan segala sesuatu, tidak mempersekutukan Allah, dalam keadaan kita masih bertauhid akidah kepada Allah, maka dijamin oleh Allah pasti mendapat syafaat. Gitu. Ya, tapi jangan juga gampang nanti tunggu aja syafaat, jangan juga gitu. Ya, tadi seperti di awal saya terangkan bahwa kita harus juga mendekat kepada Allah gitu. Karena kuncinya itu gitu, ya. Hadasani Musaddad, hadasana Yahya an Al-Hasan ibni Zakwan gitu. Ini diceritakan dari Musaddad, dari Yahya, dari Al-Hasan ibnu Dahwan, ya. Wa qala Nabiya sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, berkata Rasulullah, yakhruju qaumun minan nar, ada sekelompok kaum yang keluar dari neraka bi syafaati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, karena syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayadulul jannah, lantas mereka masuk surga, yusammawunal jahannamiyin gitu, ya. Dikatakan oleh Rasul yusammaunal jahannamiyin gitu. Nah, mereka-mereka itu yang diangkat dari neraka dimasukkan ke surga punya julukan dikenal oleh para malaikat, yaitu mantan penghuni neraka jahanam. Jadi di akhirat nanti ada mantan penghuni neraka. Ya, gitu. Daripada mantan penghuni surga, mendingan nauzubillah min dzalik, ya, jangan sampai kita juga jadi mantan, ya, mantan penghuni neraka gitu. Tapi daripada mantan penghuni surga gitu kan, ada itu, ya. Tadi namanya itu apa? Julukannya Jahannamiyun, mantan penghuni neraka jahanam. Nah, gini jamaah sekalian, Rasulullah SAW kenapa bisa memberikan syafaat? Karena juga atas izin Allah. Jadi Allah memberikan izinnya Rasulullah itu sebagai pemberi syafaat al-uzma, sifatnya syafaat yang agung yang ada Allah berikan kepada Rasulullah gitu, ya. Jadi Rasulullah satu-satunya makhluk manusia yang diberikan oleh Allah syafaat al-uzma, syafaat yang agung yang bisa memberi pertolongan di akhirat gitu, ya, mengangkat orang dari neraka ke surga. Kemudian siapa saja orang-orang yang akan mendapatkan syafaat? Nah, ini harus kita ambil contoh, ya. Siapa saja orang-orang yang akan mendapat syafaat di hari kiamat, syafaatnya Rasul. Pertama, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil. Mau itu presiden, mau itu raja, yang adil. Kalau yang nggak adil pasti neraka. Ya, kalau yang adil itu dijamin mendapat syafaat dari Rasulullah. Kemudian pemuda yang banyak beribadah kepada Allah. Kalau kita banyak ibadah wajar dengan sekolah. Kepala 5 ke atas, ya. Kalau yang pemuda kepala 5 ke bawah ini dijamin nih Rasulullah, ya. Kemudian orang yang selalu memakmurkan masjid, orang yang selalu mengisi masjid, ngisi pengajian, ya, sholat di masjid, gitu. Orang yang selalu memakmurkan masjid. Kemudian manusia yang saling menyayangi karena Allah. Kita kenal, kita silaturahmi, kita sayang itu saling membantu karena Allah, bukan karena saling butuh. Saling butuh itu syarat kedua, tapi syarat pertama karena Allah. Kalau saling butuh pasti memilih. Ya, kita bersilaturahmi saling membutuh, menyayangi, pasti memilih yang kita butuh, yang kita baik. Yang enggak butuh kita kurang baik. Makanya harus karena Allah gitu. Syaratnya adalah iman, ya, gitu. Kemudian laki-laki yang menolak diajak berzinah, seperti kanjeng Nabi Yusuf SAW, kanjeng Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian orang yang suka merahasiakan sedekah, ya, itu jangan sedekah nunggunya siang, nunggu ada kamera, pasang spanduk sebanyak-banyaknya, jangan seperti itu. Itu nggak akan dapat syafaat gitu. Terus orang yang selalu berzikir kepada Allah, ya, itu ada 7 orang-orang yang akan mendapat syafaat Rasul gitu. Sebetulnya ada beberapa, ada tambahannya dalam kitab saya ambil 7 aja.
Kemudian gini jemaah sekalian, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa syai'un ahabu ilallah min qatrataini gitu. Ya. Jadi tadi yang saya sampaikan, syafaat juga bisa diperoleh dari air mata orang-orang yang berdoa dan berzikir karena takut pada Allah tadi, ya. Kemudian juga gini jemaah sekalian, syafaat dari Al-Quran. Nah, ini saya mau jelasin gini, ya. Ini ada, masih cukup waktu, insyaallah. Ini ada riwayat gini, kita ini kan harus hati-hati terhadap penghafal Al-Quran. Kita ini makhluk mukallaf, makhluk yang sudah cukup pada mukallaf itu balik, ya, sudah cukup untuk menerima hukum mukallaf. Kita makhluk mukallaf, kita diperintahkan untuk hati-hati terhadap orang-orang penghafal Al-Quran. Seperti anak yang kita pesantrenkan menghafal Al-Quran, itu kalau dia pulang hati-hati, jangan kita marahi apalagi sampai mukul. Saking apa? Karena ada Al-Quran di dalam tubuhnya dia. Kalau kita misalnya, kita dibungkus oleh bungkusan, kita dipukulin tuh bungkusannya, kan kita ada di dalamnya, kita kena, ikut merasakan sakit. Jadi jangan sampai Al-Quran yang di dalam tubuh orang itu ikut merasakan sakit karena ulah kita. Itu hati-hati, ya. Termasuk kita juga yang suka menghafal Al-Quran. Kita yang suka menghafal Al-Quran, tidak sekedar membaca tapi menghafal Al-Quran, apakah surat Yasin, surat Tabaruk, ya, itu insya Allah dilindungi oleh Allah dari hal-hal yang menyakitkan diri kita, karena di dalam diri kita ada Al-Quran, kecuali kehendak Allah, ya. Nah, ini yang harus hati-hati, ya. Maka hukum ini berlaku juga kepada malaikat. Malaikat juga makhluk mukallaf. Bukan hanya kita manusia, malaikat juga. Jadi ketika ada orang penghafal Al-Quran masuk ke dalam kubur, ini ceritanya gini, kisahnya ya. Kisahnya gini. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini hadis ya. Inna rajulan mimman kana qablakum mata gitu. Sungguh ada orang sebelum kamu yang mati, wafat, mati. Ya, mata itu mati. Walaisa ma'ahu syai'an min kitabillah illa tabaruk. Dia itu berdekong sekali orang itu selama hidup. Banyak dosanya, enggak ada kebaikannya kecuali satu, menghafal surat Tabaruk. Kebaikannya cuma itu. Orang diriwayatkan dalam hadis ini. Mati dia. Meninggal dia, masuk ke neraka, ya. Masuk ke alam kubur. Maaf, belum ke akhirat, alam kubur, ya. Ketika dia masuk ke alam kubur, falama wudi'a fi khufratihi atahul malaku. Kemudian datang malaikat, ya. Setelah dia diistirahatkan di liang kubur, didatangi oleh malaikat untuk menemui orang tersebut, untuk menghukum orang tersebut. Malaikat datang dengan wajah yang seram, dengan marah yang begitu marahnya, karena orang ini banyak dosanya, nggak ada kebaikannya, berdegong pisang gitu. Ya, datang malaikat. Fasaratu suratu fi wajhi, tiba-tiba muncul surat At-Tabaruk dari sebelah orang itu. Malaikat datang mau menyiksa orang itu, muncul surat At-Tabaruk dari orang itu, ya, dari sebelah orang itu, ya, di samping wajhihi, di samping wajah orang itu duduk. Surat Tabaruk merupakan makhluk, ya, duduk di samping wajah mayat itu, orang yang mati tadi, ya. Faqala laha, lalu malaikat itu berkata, innaka min kitabillah, apakah kamu termasuk dari bagian dari Al-Quran, dari kitab Allah? Ditanya nih oleh malaikat ke si makhluk tadi, ya, surat Tabaruk tadi, ya. Terus malaikat mengatakan, wa ana akhrahu masa'ataka, gitu. Aku tidak mau menyinggung kamu, kata malaikat. Malaikat itu takut sama surat Tabaruk. Karena Tabaruk adalah bagian Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah, bagian dari Allah. Malaikat sama kita kedudukannya sebagai makhluk. Dia tidak berani berhadapan dengan bagian daripada Allah. Tidak berani malaikat. Ya. Jadi kita punya bodyguard tuh. Kalau kita menghafal Al-Quran, kita punya bodyguard. Ya. Nah, kata malaikat tadi, ya. Malaikat tidak berani menyinggung kepada Al-Quran. Gitu.
Wa inilah ya amliku laka wala lahu wala linafsi gitu. Dan saya pun tidak punya, nih diakui oleh malaikat, saya tidak punya hak terhadap engkau, terhadap Al-Quran. Saya tidak punya hak terhadap orang ini, bahkan saya tidak punya hak terhadap diri sendiri. Malaikat merendahkan diri di hadapan Al-Quran. Ya, jadi malaikat di hadapan surat Tabaruk merendahkan diri, takut malaikat. Gitu. Makanya dia katakan saya tidak punya hak nih. Ya, sama si narapidana ini, si ahli kubur ini, ya yang banyak dosanya, sama Al-Quran, sama diriku sendiri. Gitu. Saking takutnya malaikat terhadap Al-Quran. Ya, wala daran wala nafsan. Baik itu untuk menyampaikan bahaya, untuk menimpakan bahaya, atau memberikan manfaat. Nah, jadi malaikat mengakui saya tidak bisa apa-apa. Karena ada engkau Al-Quran, saya tidak bisa apa-apa terhadap orang ini dan terhadap aku sendiri. Gitu. Baik memberi manfaat maupun memberi bahaya. Gitu. Langsung takluk, tunduk gitu malaikat. Ya. Nah kemudian surat Tabaruk ini menghalangi si ahli kubur itu. Kemudian malaikat itu berkata lagi kepada surat Tabaruk ini, pada Al-Quran, fa in aradtu khazabihi fantolaki ila rabbi gitu. Ya, maka kalau engkau ingin memberi pertolongan kepada orang ini, pergilah kepada Allah. Jadi malaikatnya yang mau nyiksa orang ini karena dihalangi oleh Al-Quran. Tapi malaikat itu kan makhluk yang paling taat sama Allah. Karena perintah Allah itu menyiksa orang yang berdosa, banyak dosanya, maka tetap malaikat akan melaksanakan fungsinya, tupoksinya. Tapi karena dihalangi oleh Al-Quran, malaikat minta, ya Quran, ya Tabaruk, minta izin dulu kepada Allah. Supaya aku tidak diizinkan untuk tidak menyiksa orang ini. Gitu. Ya. Maka ya tabaraka wa ta'ala fasfa'ilahu gitu. Maka mintakan syafaat kepada untuk fasfa'ilahu, mintakan syafaat kepada Allah untuk orang ini gitu ya. Itu diperintahkan. Jadi Al-Qur'an itu bisa memberikan syafaat ya. Fantaliku ila rabbi fataqulu. Nah, kemudian surat Al-Mulk ini menghadap kepada Allah. Surat Al-Mulk ini menghadap kepada Allah, ya Rabbi, inna fulanan amada ilaya min baini kitabika fata'alimuni wa ta'alani gitu. Nah, surat Al-Mulk ini berkata kepada Allah, ya Allah, sungguh si fulan ini memegang aku sebagai salah satu surah Al-Quran yang dia mempelajari aku dan mengikuti aku wa ta'alani. Ya, wa ta'alani ini mengikuti. Jadi kita bukan hanya membaca dan mempelajari, menghafal Al-Quran, tapi juga watalani, mengikuti, melaksanakan petunjuk-petunjuk Al-Quran. Itu ya. Itu. Nah kemudian Amuk bertanya lagi kepada Allah, aftahriquhu anta binari, apakah engkau akan mengazab dia di neraka? Nah, Al-Quran ya. Berkata kepada Allah, wa adibuhu ya, dan menyiksa dia, wa ana fi jawfihi, sementara saya ada di dalam dirinya. Kata Al-Quran ya. Fa in kunta fa'ilan zaka bihi amihni min kitabika gitu. Kalau engkau tetap menyiksa orang itu, hapus saja saya dari Al-Quran. Pembelaannya surat Tabaruk nih kepada orang itu ya, ketika menghadap Allah dia berkata begitu. Jadi kalau tetap disiksa orang yang menghafal surat Tabaruk ini, ya udah hapus aja ya Allah saya dari Al-Quran. Protes. Surat Tabaruk ini protes kepada Allah, ya. Kemudian Allah berfirman, "Ala araka ghadabtu," katanya. Allah berkata nih kepada surat Tabaruk, "Hei surat Al-Mulk, apakah kamu marah sama aku?" Ya, ditanya kepada Allah oleh Allah. Surat Al-Mulk berkata, "Wa haqqu li ana aghdaba." Kemudian dijawab oleh surat Al-Mulk, apakah saya punya hak untuk marah ya Allah? Ya, saya punya hak nggak untuk marah? Tanya gitu. Ya, karena dia akan ikut tersiksa nih sama orang yang akan disiksa oleh Allah. Ya,
Fayaqulu, kemudian Allah berkata, ya, izhabi, kata Allah. Udah sana pergi, ya, izhabi, sana pergi. Faqad wahabtu khulaka, maka saya berikan dia kepadamu. Terserah kamulah, ini saya kasih orang itu kepada kamu. Gitu. Karena kamu ada di dalam diri dia. Apa? Wasyafa'atuka fih, maka berikanlah dia syafaat. Gitu, ya. Gitu. Jadi gitu jemaah sekalian, ya. Hatta adkhalatul jannah, kemudian orang itu akhirnya dimasukkan ke dalam surga. Jadi syafaat Quran itu bisa menyelamatkan kita, sifatnya bukan mengangkat tapi mencegah. Ya, mencegah dari kita cilaka di akhirat termasuk di dunia. Gitu. Ya. Gitu. Kemudian waqala Rasulullah SAW, suratul minal Quran salasuna ayat gitu. Ada surat dari Al-Quran yang terdiri dari 30 ayat. Ya, tasfa'u li sahibiha hatta yaghfara lahu gitu. Surat tersebut dapat memberikan syafaat, ya, bagi orang itu, ya, sehingga dia diampuni dosa gitu. Ya. Surat Tabaruk tahu ya jemaah ya? Ya. Al-Mulk, ya. Tabarakallazi biyadihil mulk. Kayak gitu jemaah. Jadi yang disunahkan oleh Rasul dia hafal 30 ayat dari surat Al-Mulk. 30 ayat, ya. Inna fil Quran la suratun tasfa'u liqari iha gitu. Ya, jadi 30 ayat. Ya. Kalau semua kan panjang, 30 ayat aja. Kemudian jemaah sekalian gini, ya. Tidak hanya surat Al-Mulk, surat Yasin, surat Waqiah, ya. Kalau surat Yasin kan gampang kita hafal karena mungkin hampir setiap minggu pasti kita baca, ya. Minimal Jumat kita baca gitu, Jumat. Gitu. Jadi bukan hanya surat Al-Mulk. Juga surat lain-lainnya gitu. Banyak-banyaklah menghafal Al-Quran. Tapi punten ya jamaah, kalau bisa dengan taksimnya, ya, dengan taksimnya. Jadi taksimnya harus benar. Jadi banyak orang, saya aja banyak kekurangannya ketika menghafal Al-Quran kan pengen cepat sehingga akhirnya taksimnya lupa tuh, panjang pendeknya, tajwid tanwinnya gitu ya, lupa gitu. Nah sedangkan itu bisa berubah makna. Gitu. Jadi harus diulang-ulang gitu, ya. Dan jangan sampai ayat Al-Quran yang sudah kita hafal lupa, harus wajib dihafalkan lagi, gitu. Dulu misalnya saya pernah karena rajin lagi getol-getolnya jadi santri menghafal Al-Kahfi, karena tiap Jumat sunnah dibaca Al-Kahfi. Udah